120.000 tahun iblis ibadah. Masya Allah. Itu kitab Surah Al-Asrar. Ya, kitab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu. Seketika itu Allah perintahkan sujud ke Nabi Allah Adam. Aba wastakbara iblis. Jadi kita ini resiko kalau nggak mau maksakan diri malam jam 9 tidur, setengah 9 tidur, saat nanti suruh pulang tidur. Nanti malah udah nggak tidur berarti khianat ke guru. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada kayak iblis, ya, aba wastakbara. Dia nggak mau iblis sujud ke Adam dan menyombongkan, aku kata iblis lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Wah, ini sifat yang enggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibillah mahbub indallah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taruh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa ba'd qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa syukur dengan kita mengucap Alhamdulillah. Lisan insyaAllah dijaga, hati dijaga daripada ucapan Alhamdulillah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah SAW. Salawat yang dikatakan pahala satu keucap Allah beri 10 pahala, Allah hapuskan 10 dosa, Allah beri 10 kemuliaan. Nah, mudahan Allah golongkan kita ahli salawat ke Rasulullah. Amin. Allah kumpulkan kita di akhirat kelak bersama golongan ahlu sunnah wal jamaah yang mendapat ridha Rasul, yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram Tuan Guru Andre Sopandi, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, panjang umur. Dan antum semua mudah-mudahan dijadikan anak soleh, yang perempuan solehah, digabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malam ini disamakan dengan siang. Hati-hati. Ihtiyatu bil amal dikatakan. Harus kita berhati-hati dalam berbuat. Amal itu artinya perbuatan, al-ikhtiyat itu artinya hati-hati. Al-ikhtiyatu bil amal. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Naba ayat 9-10 berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa.
Jadikan tidur kamu untuk beristirahat. Allah jadikan malam sebagai selimut. Orang kadang nggak ngerti apa yang haram, yang halal, karena nggak belajar. Nanti terus nggak ngerti, tersesat, ya, dan jauh dari rahmat Allah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini majelis al-muhibbin, masya Allah. Ya. Kita ngelihat apa yang Allah letakkan dalam kebaikan suatu majelis. Bagaimana guru ngajarkan kepada kita, bukan ngajarin ya. Bukan mukul kepada kita supaya ngerti malam untuk tidur. Jadi nanti akan menjadi kamu ini besar, terus akan menjadi orang soleh, amin. Ngerjakan tahajud. Cara kita tahajud itu siang tidur sampai. Jadi nggak cuma malam aja tidur. Kalau tahajud harus tidur. Nah, mendapat pahala tahajud kalau nggak tidur. Maka siang Nabi SAW suruhkan kita tidur supaya ketika malam itu tidur yang dihukumi wajib perintah Allah ya, uzur ya, memang suatu saat nanti ya, itu harus diusahakan. Daripada perintah tidur ini ada fadilah qiyamul lail ya, tahajud untuk menyempurnakan ibadah. Ya, kan Habib bilang al-ihtiyat bil amal, hati-hati dengan amal perbuatan. Ada sebagian amal kita diterima Allah, ya bukan sah nggak sah, diterima atau enggak. Kalau amal kita diterima Allah, nah, ini orang senang hatinya karena nggak mendapat hisabnya neraka Allah, tapi mendapat hisab amal al-khairiyah, kebaikan yang menjadikan dia mendapatkan di akhirat surga, amin. Tahajud malam ini nggak boleh begadang, ya, nggak boleh malam nggak tidur, hati-hati, nanti kehilangan masa depan. Lembaran kehidupan itu karena seperti mushafil Quran, seperti bagaimana kita ini ditulis yang apa, menjadi apa, catatan apa sih yang Allah sebut dalam Quran fil lauhil mahfuz. Apakah aku lahir, ketika aku lahir ini jadi anak yang soleh atau yang toleh? Kita ini tergolong orang baik apa orang yang buruk? Bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk taat ke Allah. Karena Muhammad Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, al ulama warathatul anbiya, yang mewariskan terus sampailah kepada kita. Habib ngomong ini karena siapa? Karena guru, ya, guru karena gurunya. Ya, itu ada isnad namanya. Malam terus tidur, ya pagi kuat. Ya, subuh bangun udah ngantuk lagi nih. Tapi kalau malam begadang, ya biasanya kalau akal orang yang normal ya, bukan orang yang di luar standar kepalanya nih, dia pasti ngantuk kan kalau pagi karena malam bergadang. Nah, makanya diusahakan taat ke perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan ya tidur ini untuk beristirahat. Dikatakan tangan nanti nuntut, mata nanti nuntut, hati yang rusak. Ya kalau penyakit zahir yang kita dapat hanya meriang, demam, apa segala macam, batuk-batuk. Na'udzubillah, ada yang ngerokok kadang ya masih kecil, itu nanti jantungnya nggak kuat. Nanti kalau ngerokok udah gede, udah kelar apa SMA, udah besar. Ya. Rokok ini minal makruhat, nggak haram. Ya. Karena kadang nggak teratur tidur orang, jadi nggak ngerti masalah fikih, masalah hukum Islam, apa yang ini ditentukan seperti ini, hakaza, kaza wa kaza dan seterusnya, apa yang seperti apa, karena mungkin akalnya nggak sehat, ya karena
dia begadang, ya, bukannya qiyamul lail, bukan bangun di malam hari, bukan ngerjakan tahajud. Tahajud sholat setelah tidur, nggak bisa enggak. Tahajud sholat setelah dia tidur. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahib Ratib Al-Atas yang kita baca tadi, beliau ini setiap ba'da isya sampai subuh sembahyang sunnah. Kapan sunnah tidur nih? Ya, dikatakan dalam kitab Manhajus Sawi. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah, masih hidup, ya. Sahib yang mengarang kitab Manhajus Sawi. Banyak habaib-habaib, ya. Itu Habib sana itu baca kitab Manhajus Sawi, itu banyak menceritakan tentang habaib-habaib, termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang kita baca ratibnya itu. Kalau kita wiridan, baca-baca apa terus, kadang ketiduran sedikit itu sudah boleh tahajud. Makanya uzur kalau kamu masih belum hatam Habib, sebulan hatam Quran 2 kali hatam. Paling hatam 3 bulan sekali, nanti selamatan apa nasi uduk, nasi kuning, ya. Nah, tapi kalau udah memang dia seperti Habib Umar, Datuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, jadi di tengah-tengah beliau itu kapan terhukumi Habib Umar tahajud? Ketika tertidur sedikit. Itu diterangkan dalam kitab Manhajus Sawi yang disyarah dikarang Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah. Itu Habib dekat sama murid deh. Ya, itu ada di dekat rumah di Depok sana, di Tapos. Haji dia lama di sana di Madinah belajar sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah. Lupa namanya, lupa. Haji Iqbal. Itu Masya Allah, ya, Habib banyak kitab-kitab dari dia, termasuk Safinah, ya, itu dari baru kenal, jadi belum hafal namanya, Masya Allah. Terus kalau tetap nggak mau, nah ini kesetanan, ya, sifat. Bunda baca kita ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini sifat syaitaniyah. Dikatakan itu sifat. Jadi bukan bentuk ada rupa jin di sebelah anak itu, bukan, tapi sifat, ya. Kayak iblis, naudzubillah. Aba wastakbara. Iblis ini disayang Allah sebelum dikutuk. Ya, karena ngabaikan, karena enggak mau. Kalau Rasul dikatakan Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Enggak mau orang itu jadi umat Nabi yang enggak masuk ke dalam surga. 120.000 tahun iblis ibadah. Masya Allah. Itu di kitab Surah Al-Asrar. Ya, kitab Sayyidina Syahatul Qadir Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu. Seketika itu Allah perintahkan sujud ke Nabi Allah Adam. Aba wastakbara, iblis ngabaikan. Jadi kita ini resiko kalau enggak mau maksakan diri, malam jam 9 tidur. Setengah 9 tidur. Saat nanti suruh pulang tidur. Nah, nanti malah udah nggak tidur, berarti khianat ke guru. Na'udzubillah min zalika. Itu ada kayak iblis, ya, aba wastakbara. Dia nggak mau iblis sujud ke Adam dan menyombongkan, aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Wah, ini sifat yang enggak baik. Apa Habib kalau terus nggak tidur kayak setan? Ya bisa kayak setan, makanya hati-hati. Lalu nganggutin orang soleh nggak tidur malam seperti Habib Umar, sholat sunnah sampai subuh. Habib demi Allah belum bisa. Ya, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu setiap malam. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas pula setiap malam sholat sunnah sampai subuh. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad setiap malam sholat 1000 rakaat. 500 kali salam. Ya, Habib pernah maksain sekali. Ya, dari 1000 jadi turun kepikiran belum kelar baru sampai belasan rakaat. Ya, sampai turun lagi sampai akhirnya cuma kekejar 24 salam. Nah, ya. Jadi sedek, jujur. Ini orang yang ngerti apa sih pekatnya malam,
Bermakna jahil, ya bisa hati-hati. Ya, Allah suruh, Allah beri khabar, wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan hitam pekat itu selimut. Ya. Pakaian. Ya. Pakaian yang membungkus. Kalau kita ini hidup, apa pakaian yang kita pakai ini? Kalau Rasul dikatakan Nabi warna abiyat, warna putih. Sebaik pakaian. Sahabat tanya ke Rasulullah, ini pakaian yang aku pakai yang apa ya Rasulullah? Buat anakku, kata sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebaik pakaian warna abiyat, warna putih. Jadi kita ini apa mungkin hitam warna jelek? Ya enggak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu senang warna hitam, ya. Waktu Fathul Mekah, waktu Nabi berjuang kayak Palestina, ya. Di Palestina itu kesian, ya, berapa tahun diganggu Israel, ya, Israel ini syaitan itu Yahudi, ya. Itu seketika Allah beri azab, ya, iradah, ya, Allah bakar itu, ya, Los Angeles. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, ya, dari musibah-musibah yang sifatnya itu hifdzul lisan, ucapan dari salah atau ucapan ataupun dari perbuatan. Masya Allah. Hikmah al-lail ini luar biasa. Haqquh layal, yang punya dia malam ini wali. Ayo. Kalau kau benar-benar dikatakan aku ya Allah nggak mau tidur, jadi wali nanti. Nah, itu serem, ya, khariqul adah. Tingkah lakunya lain. Mungkin nggak punya teman kalau kita jadi wali. Nah, karena khariqul adah. Tingkahnya nggak sama dengan yang lain. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan alim, orang berilmu, dia lebih rafa'allahu darajah. Ya, lebih satu magam daripada seorang yang dia dikatakan walinya Allah. Ya, ini begitu penting ngerti, ya, bab tentang ilmu bagaimana kita malam tidak boleh begadang. Nah, ini hati-hati. Ya. Ya bukan laguan, ya, bukan nyanyi. Ya. Itu begadang jangan begadang itu bukan begitu. Ada makna uzur di mana boleh mereka wali-walinya Allah. Ya, kalau wali enggak begadang ini bukan wali, ya. Wali ini rata-rata di malam hari selalu bangun di malam hari. Ya kalau kita tidur enggak ada niat tahajud, kita bangun di malam itu seolah kita memang kayak bangun di malam hari, tapi ingat jangan ngaco karena enggak ada niat tahajud. Nah, itu jatuhnya begadang. Ya. Oh, kalau nyanyian asal ceplos aja apa aja jadi apa kerentek hati, ya, bukan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada Quran, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan tidur kamu untuk beristirahat dan Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, malam ini gelap apa terang? Terang karena bulan, karena bintang, karena lampu nyala. Ya, kalau siang terang. Apa satunya terang? Ya gelap. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamu Taufik katakan, sebaliknya wajib haram. Wajib aku mengimani malam Allah ciptakan, siang Allah ciptakan. Aku nggak mengimani haram. Bagaimana terus kita taat mengikuti apa yang Allah perintahkan? Ya, wa ja'alna naumakum subata. Allah suruh istirahatkan badan kita ini di malam hari. Sama-sama hari, paham? Siang ya hari, malam ya hari. Karena aku mengimani. Aku nggak melakukan sesuatu yang haram. Dengan tidak beriman kepada Allah ini suatu perbuatan melanggar daripada kewajiban. Terus Allah katakan wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu daripada tidur. Sebelum ayat itu Allah katakan wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kita ini sebagai sarana kita istirahat. Jadi kalau nggak istirahat nanti sakit. Nah, terus dikatakan kenapa fi jawful lail bangun?
untuk ngerjakan sholat sunnah, bukan wajib. Gak bisa dia bangun, rugi, jarakmu jauh untuk bangun tahajud di malam hari. Resiko kamu gak tidur di malam hari, ketinggalan subuh. Milih mana? Milih kita sholat subuh. Karena wajib. Andai meninggalkan yang wajib, terhukumi haram. Sebalik daripada yang Allah perintahkan itu, sholat subuh wajib. Yang mana fardu hukumnya. Lebih lagi daripada wajib. Aqimus sholata lidzikri. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Nabi Muhammad sholat. Arba'atu mazahib, al-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gak pernah meninggalkan sholat. Karena mazhab. Karena al-Mustafa. Seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah meninggalkan sholat. Kamu manusia, ketika kamu meninggalkan sholat, kamu katakan, aku mengikuti Nabi. Nabi pernah meninggalkan sholat, makanya kamu diqadha. Kalau Nabi sebagai contoh, sehingga ada yang namanya qadha. Sholat menyalahkan kesempurnaan agama Nabi Muhammad. Ini nggak benar. Aqimus salata lidzikri. Allah katakan. Kenapa kamu nggak mau sholat? Karena kesalahan teknis. Ada kesalahan di kepala orang ini sehingga dia menyangka apa sebab diantaranya Habib, karena nggak tidur. Saraf kaku, akhirnya apa tegang. Mendapatkan yang baik-baik, akhirnya nggak bisa belajar di pagi hari. Waja'ana laila libasa. Allah jadikan malam itu hari di malam hari. Hari-hari kan malam, ya. Malam hari. Emang kamu terlepas daripada hari. Sedang Allah mengikat dengan akidah aturan Allah. Untuk kita berhubungan dengan hari-hari itu selama kita masih berbentuk jasad. Belum kita meninggalkan alam dunia ini. Nah, kalau kita udah ketemu ajal, na'udzubillah, Allahumma tawil umurana, Allah panjangkan umur kita. Barulah kita itu enggak ketemu hari lain senah harina. Itu dikatakan sehari di sini 1000 tahun di sana. Ada yang mengatakan setahun ya di alamul barzah atau di akhirat itu. Jadi kalau alhamdulillah orang bersyukur ini karena Allah. Ya, tidur aku di malam hari bukan karena Habib, bukan karena ustadz, bukan karena orang, tapi Allah bayangkan. Masya Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Orang ini sudah mengatakan apa yang diperbuat lillahi ta'ala karena Allah dan mengendalikan Nabi Muhammad SAW, dia senang. Ini luar biasa. Amal yang akan menjadikan kehati-hatian itu tumbuh di hati orang ini sehingga ia nggak mau untuk membuka mata di malam hari dengan niat untuk tahajud, untuk ihya'us sunnah, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, bihubbir Rasul, dengan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dan emang ini majlis al-muhibbin ya, yang penuh dengan kecintaan. Oh, Habib, kalau orang benci bagaimana Habib? Hati-hati. Jangan suka benci ya tidur di malam hari. Tidurlah di malam hari dengan atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridha kepada orang yang taat kepadanya Allah, dan Allah sahat, Allah marah kepada orang yang enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholata lidzikri. Allah suruh kita sujud, ruku', terutama ketika fi jawful lail, tahajud itu karena setelah yang Allah perintahkan tidur. Masya Allah. Maka diartikan itu al-lail itu malam ya, al-lail itu malam itu yang menghitamkan waktu ketika itu. Ya waja'ana nahara, terus ma'asya. Allah jadikan terus siang. Setelah daripada siang itu malam Allah berangkatkan, terus siang Allah berikan kepada kita makhluknya manusia. Apa orang kufur akan nikmat Allah termasuk dia orang enggak tidur di malam hari? Naam, iya.
Apa orang dikatakan kufur akan nikmat Allah ketika ia enggan untuk tahajud fi jawful lail di malam hari? Naam, iya. Andai orang diberi pahala Allah 1000 jabal Uhud, ia akan berpikir andai kata satu Allah berikan kepadanya keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya dengan ihya'us sunnah, ya, dan ikhtiyat, berhati-hatilah. Kenapa? Karena dikatakan ketakutan akan seorang itu dengan ia menjauhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti gak akan mendapat rahmat Allah. Dan memang Nabi Muhammad yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan dalam setiap lembaran Al-Quran, dalam satu ayat di surah Al-Ahzab, bahwasanya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat Allah katakan ke Nabi dalam ayat tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini orang soleh, kita tidur di malam hari dan bangun di malam hari, ya. Kalau kita orang soleh, kita malam hari nggak tidur, akhirnya tinggal subuh, nggak ngerjakan subuh, akhirnya rugi di akhirat karena kehati-hatian dalam dia perkara babu sholat, kerjakan sholat nggak diperhatiin. Ini orang nanti lama-lama keras hatinya. Ya, hati kalau udah keras, udah nggak ada obat. Dikatakan Al-Habib Zain bin Abdurrahman Al-Atas di Jonggol, ya. Ini kan di sini di Ciarutan Bogor sebelah mana, Jonggol sebelah mana, ya. Itu Habib Zain bin Abdurrahman Al-Atas katakan, penyakit hati ini yang ngerti orang lain, orang yang sakit mah nggak ngerti, ya. Jadi kalau kita nih nanti nggak ngikuti aturan Allah, mau ngikutin aturan siapa? Ngikutin aturan setan. Karena nggak ada yang berani seperti iblis. Bayangin, Allah yang ciptakan, yabda'ul khalqa, Allah yang mendirikan, yang membuat, al-badi'u Allah. Dan ketika ciptaan Allah paling sempurna, kita manusia ini Allah matikan, la sahirun sa'atan wa la sakdimun. Gak bisa orang ini nunda. Ini yang paling sempurna manusia. Iblis gak mau sujud, sedang Allah memerintahkan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak terhukumi wajib. Akhirnya seperti itu, la haula wala quwata, ya, mendapatkan murka Allah. Iblis laknatullah, aba wastakbar. Ana khairu minhu, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia katakan dengan kenapa, sebab ini iblis kesetanan. Dia bisa pula kita kalau malam tidak tidur kesetanan. Hati-hati. Tidurlah di malam hari guna untuk mendapat fadilatul sunnah, qiyamul lail, untuk kita ngerjakan salat yang dikatakan pahala tahajud ini diantara setelah pahala salat ataupun pahala yang wajib, ini tahajud yang paling besar pahala untuk kita kerjakan. Alhamdulillah. Kalau kita pandai bersyukur, kalau kita nggak ngawur, kalau kita nggak asal-asalan, kita berhati-hati menjaga diri dalam dunia ini untuk membawa keselamatan, sehingga kita di akhirat senang, ya nggak susah. Kalau orang susah tidur susah. Namanya juga orang susah tidur susah. Orang apa lagi? Susah rezeki susah. Ya karena susah. Karena susah-susah gak enak. Pula sampai na'udzubillah min dzalik, di akhirat nanti susah. Karena apa? Karena gak mudah. Gak taat kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dikatakan. Ketika seorang memandang Allah, ketika seorang ikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika dia dikatakan abdun soleh, ini hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala akan ijabah apa hajat-hajatnya. Allah akan beri mudah apa segala urusannya. Yang berat Allah akan ringankan, ya. Yang sempit Allah
luaskan. Wah, rezeki susah, Allah beri mudah. Lah kenapa Habib dia bangun di malam hari? Ya. Anak ini malam hari bangun tahajud, Masya Allah. Ini luar biasa. Ketika seorang ya, dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Atas, Bekasi, sahabat Habib. Dalam satu majlis beliau dikatakan, ada orang yang alim dari kecil, ada orang yang baru besar dia alim. Ya. Ada orang pinter agama dari kecil, ada orang baru pinter agama dari setelah dia gede. Dalam kita ngambil pendapat pakai yang lebih kecil, begitu. Keutamaan itu dari kecil dia alim, begitu. Begitu pula ketika seorang dia ngerti Allah, mengenali Allah, dari kapan kita lebih kan untuk kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidur di malam hari, insya Allah Allah bangunkan itu. Ya ketentuan Allah. Allah akan bangunkan. Di malam hari terus dia akan bangun. Ya, kalau dia tidur. Lah kalau nggak tidur ini bahaya. Dia nggak dibangunin tuh. Ya, dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidur, dia taat kepada Allah. Begitu sehingga taat apa yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan. Ja'alna naumakum subata, untuk mendapatkan badan orang ini mengistirahatkan diri, dia mendapatkan fadilah rahmat Allah, sunnah daripada tahajud, sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kesenangan ya, sesuai yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Naba tersebut, supaya kita mengenali ya, kenali bahwasanya Allah memberikan khabar ya, setiap lembar Al-Qur'an itu ya, itu juz amma ya, yang dikatakan kita ini ada di situ dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita nggak yakin, berarti kita nggak ngerti ilmu. Sama dengan step 2 ini jahil ya. Kalau kita yakin ada orang al-bayan, dia ngerti akan iman. Cabang daripada iman itu termasuk kita ngimanin Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tersebut, yang zalikal kitabul la raiba fihi, nggak ada keraguan daripadanya, sehingga insyaallah kita belajar taat ya kepada apa yang Allah perintahkan, supaya menjadi orang yang sedik amanah di dunia ini, mendapatkan nikmat, enggak kufur nikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.